Pulau Bali yang selama ini dikenal indah, penuh keramahan, harus diguncang bencana demi bencana. Setelah dihantam banjir besar, kini Bali diguncang gempa bumi yang getarannya tidak kecil. Tapi menurut seorang paranormal yang memiliki ketajaman batin, itu peringatan kedua yang akan disusul peringatan ketiga. Guncangan gempa bumi juga sempat membuat artis Denis Karyesta panik. Berlari sambil menggendong buah hatinya, Denis bergegas meninggalkan rumah. Tapi meski sudah berada di halaman rumah, rasa takutnya masih belum bisa diredakan. Lalu benarkah ketakutan Denis Karyesta disebabkan karena selama 2 pekan ia mengalami mimpi ketemu kiamat? Lantas, apa makna mimpi kiamat itu? Mungkinkah akan ada kejadian yang sangat menakutkan? Bencana yang melanda Pulau Dewata Bali seperti menjadi pertanda bahwa akan datang bencana lain yang lebih besar. Setelah dihantam banjir besar, Bali juga diguncang gempa bumi dengan skala yang tidak kecil. Celakanya, 2 bencana yang sangat menakutkan itu ternyata hanya peringatan kedua. Jika manusia tidak berubah menjadi lebih baik, akan ada peringatan ketiga yang jauh lebih menakutkan. Tapi benarkah peringatan ketiga berupa angin puting beliung yang menghancurkan? Lalu apa yang membuat tahun ini manusia bisa dengan mudah terpancing emosinya? Bagaimana dengan mimpi kiamat yang dialami Denis Karyesta? Pertanda apakah itu? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya? Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mendekati akhir bulan September, bencana terus saja terjadi. Tidak sekedar bencana yang ringan-ringan saja, melainkan bencana dengan kekuatan yang menakutkan, termasuk yang menimpa Pulau Dewata Bali. Setelah banjir bandang yang mengejutkan, Bali kembali menghadapi bencana alam yang dahsyat. Kali ini bencana datang dari perut bumi yang bergejolak, menghasilkan gempa yang sangat besar. Tapi menurut paranormal Bunda Ratu Ayu, gempa dan banjir adalah peringatan kecil. Masih ada peringatan yang lebih besar jika manusia tidak berhasil membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan. Banjir dan gempa menurut Bunda Ratu Ayu hanya peringatan kedua. Ini kan baru peringatan kedua. Bunda juga udah pernah bilang, pertama banjir, yang kedua bakal ada lagi kejadian. Ya, ini yang kedua, peringatan yang kedua. Yang ketiga ini kena lagi. Yang ketiga ini mungkin tidak begitu parah, tapi bakal terjadi lagi. Ya, ini kalau untuk peringatan kedua, ini baru peringatan yang kedua yang manusia itu harus benar-benar minta waspada dan introspeksi diri, terus juga berbuat baik, berbanyak sedekah, itu menurut terawangan Bunda ya. Kalau tidak juga ada niat-niat yang seperti itu, ini bakal terjadi lagi. Ibarat mensucikan diri lah. Kalau bahasa kita tuh mensucikan diri supaya kita jangan lagi kena mudaratnya. Bersiaplah menghadapi peringatan ketiga jika manusia tidak berhasil memperbaiki diri. Lalu peringatan ketiga nanti tidak kalah menakutkan. Dalam terawangan Bunda Ratu Ayu, akibat peringatan yang tidak dihiraukan akan datang ancaman dari hembusan angin puting beliung. Angin ini tidak hanya memporak-porandakan rumah, tapi bisa menerbangkan orang kemudian dihempaskan kembali ke bumi. Ya, peringatan ketiga itu angin puting beliung kan belum nih. Dengan puting beliungnya yang ketiga ini belum. Ini nanti puting beliung lagi nih. Gempa sudah, banjir sudah, puting beliung belum.
Jadi yang ketiga itu seperti angin puting beliung. Itu kalau angin puting beliung itu dia mengangkat tuh atap rumah, menghancurkan. Dampak menghancurkan itu kan yang mana yang di bawah atau orang yang kayaknya atapnya terbang, itu kan berdampak ke orang bisa kena musibah. Karena dampaknya angin puting beliung itu pasti ada korbannya. Karena angin puting beliung itu kan berputar itu seperti menarik orang berdiri aja bisa ditarik kan, bisa terbang, apalagi hanya orang lagi berdiri nih, tiba-tiba angin berputar, berdiri nih, terbang ke atas, dia tuh dihempaskan lagi. Akhirnya kan kenampasan itu membuat orang cedera. Menurut Bunda, adanya dampak yang ketiga ini, mulailah ada kesadaran orang-orang, mulai ada berbuat baik yang tadinya sombong, sekarang baru mulai baik, saling sapa menyapa, saling mengingatin. Tidak bisa dihindari, selain hantaman bencana alam, tahun ini manusia juga harus berurusan dengan emosi yang tak terkendali. Semua orang bisa dengan mudah terbakar emosinya sehingga banyak sekali terjadi perselisihan. Emosi yang gagal dikontrol itulah yang membawa energi negatif, sehingga kehidupannya menjadi tidak nyaman. Celakanya, sepanjang tahun 2025 ini memang tidak mudah mengendalikan gejolak emosi yang cenderung gampang tersulut. Apalagi di tahun 2025 ini emosinya tingkat dewa. Emosinya terlalu tinggi. Jadi apapun yang dibilang emosi, marah, apalagi yang umurnya sudah mencapai 50 ke atas, itu orangnya ditegur sedikit dia tidak mau mengalah, merasa tersinggung, padahal pemberitahuan itu benar, merasa diri hebat, tidak mau disapa. Sapaan itu kalau sama manusia itu dianggap sepele. Tingkat emosi 2025 ini parah. Apapun sedikit dikasih tahu bawaannya emosi, dikatakan nanti bisa kayak ini, kamu penyakitnya darah tinggi ya, padahal bukan darah tinggi. Karena kewaspadaan 2025 ini menurut terawangan Bunda ini banyak ngomong, terlalu banyak ngomong 2025 ini. Kalau tidak hati-hati, bencana yang akan datang. Energi negatifnya itu karena ibaratnya emosi tadinya damai, energinya jadi rezeki juga berkurang. Karena emosi terus kan, bawaan ketemu orang bawaannya emosi, dikasih tahu orang bawaannya emosi, berdampak ke rezeki. Jadi harus 2025 ini berdamai dengan hati sendiri. Hati dulu baru telinga, jangan telinga dulu baru ke hati. Salah, kalau telinga tuh sampai orang misalnya nyampe yang nggak benar, udah masuk hati tuh, sampai di hati itu udah panas, timbullah bencana. Tahun 2025 memang penuh dengan bencana. Tapi yang paling menyedihkan, tingkat emosi manusia juga terus meningkat sepanjang tahun. Akibatnya, banyak terjadi konflik yang bahkan disebabkan oleh hal yang tidak penting. Sebagai paranormal, Bunda Ratu Ayu melihat tahun penuh emosi itu akan segera berganti setelah memasuki tahun 2026. Lebih dari itu, setelah emosi terkendali, tahun depan akan banyak kesuksesan yang bisa diraih. Nanti untuk meredanya, 2026 itu rezeki kita naik. Tingkatkan emosi di tahun 2025 ini. 2026 kalau tidak ada halangan, umur kita masih panjang, itu rezeki kita bertambah. Untuk semua manusia yang ada di atas dunia ini, bukan kalangan ya, semua manusia. Pasti di 2025 ini tingkat emosi orang itu tinggi banget. 2026 nanti mereka bakal ketawa besar. Rezekinya sudah mulai, yang tadinya kritis sudah mulai pulih seperti semula. Jadi untuk
untuk tahun 2025 ini kalau bisa tingkatkan kesabaran menjelang 2026. 2026 kita senang kok, nggak bakal susah seperti yang sekarang ini, yang tidak ada demo-demoan lagi. Seperti apa kedahsyatan gempa di Bali yang dirasakan Denis Karyesta? Apa makna mimpi Denis Karyesta yang melihat dunia mengalami kiamat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bali kembali berhadapan dengan amukan alam. Kali ini, Bali dihajar gempa besar. Semua berhamburan keluar dengan membawa rasa takut yang tak tertahankan. Selebgram seperti Denis Karyesta pun harus berlarian keluar rumah sambil menggendong buah hatinya. Gempa cuy. Gempa, sumpah kenceng banget di Bali. Guys, sumpah guys ya, gempa kenceng banget di Bali. Gua akhir ini beneran masih banyak doa ya kita ya guys ya. Kalian lihat berita-berita tuh udah mulai serem-serem ya guys ya. Saking besarnya guncangan gempa, kaca-kaca di rumahnya ikut bergetar sampai mau pecah. Ini gempanya tuh beneran kayak tek gitu loh. Iya beneran berasa banget tek. Berasa banget semuanya goyang. Orang kaca aja sampai bunyi. Ini kaca belakang aku nih bunyi. Serius bunyi ini. Tuh, hampir pecah bunyi. Nyik ya kan. Ngeri banget, serem banget. Terus kalau kamu lihat kopi di meja, itu kopinya tuh goyang banget. Sampai tumpah kopinya. Lantai 1, kalau lantai 2 mungkin lebih parah. Tidak hanya gempa, sebelumnya Bali juga dihantam banjir bandang yang sama sekali belum pernah terjadi. Denis Karyesta merasakan sendiri banjir yang menerjang Pulau Dewata sangat parah. Ketinggiannya juga tidak main-main karena banyak menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Berada di Bali saat banjir terjadi, Denis Karyesta melihat langsung penderitaan semua orang yang tertimpa bencana tak terduga ini. Bali banjirnya parah banget loh. Sampai segini. Aku waktu itu juga di Bali. Segini loh Kak, sekepala. Itu di Dewi Sri. Iya, tadi aku nanya langsung ke tempat yang kena banjir, ke restoran-restorannya. Memang sekepala. Terus ya parah banget, ya memang parah. Terus segitu aku lihat kondisinya memang sedang tidak baik-baik aja ya dunia ini ya, bukan di Indonesia doang sepertinya. Makanya menurut aku ini kayaknya ada pertanda apa dari Tuhan atau apa, entah kiamat atau apa, yang penting kita banyak-banyak doa deh. Bencana tidak hanya melanda Indonesia, ternyata di sejumlah negara di dunia juga sedang menghadapi alam yang bergejolak. Negara tetangga seperti Thailand juga pontang-panting menghadapi bencana yang jauh lebih mengerikan. Mereka bahkan tak berdaya karena tiba-tiba ada tanah yang amblas. Yang kedua ada juga di Thailand, di depan rumah sakitnya itu tiba-tiba kayak entah kenapa gempa atau apa. Kamu lihat nggak itu ada yang bolong banget di depan rumah sakit Thailand. Yang ambles itu jalanannya. Jalanannya tiba-tiba ambles, itu ngeri banget. Iya, Thailand itu kan termasuk salah satu negara dan kota yang maju ya di Bangkok. Mungkin nggak sih lu kepikiran kalau misalkan bakal ambles gitu? Terus di Cina, di Hong Kong itu ada tornado level 18. Dan mereka di panik buying beliin semua makanan di rumah sakit. Iya, tornadonya level 18. Lu makan ayam aja level 10, kepedesan, lambung. Ini tornado level 18. Melihat bencana di mana-mana yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di luar negeri, ketakutan Denis Karyesta semakin besar. Apalagi selama 2 pekan berturut-turut ia mendapat mimpi buruk tentang kiamat. Mimpi kiamat itu dipahaminya sebagai sebuah pertanda akan datangnya malapetaka. Itu yang membuat Denis Karyesta semakin ketakutan setiap kali melihat bencana datang. Jadi gue udah ngimpi itu selama 14 hari berturut-turut. Itu kayak ada sinar dari langit. Gue gak tahu apa. Ada sinar dari langit, terus datang, terus gitu tiba-tiba yang dibawa kayak hancur gitu. Iya beneran kayak ada sinar dari langit, terus tiba-tiba hancur. Itu ngimpi udah sering banget, udah 2 minggu ini, serius. Sungguh menakutkan. Denis Karyesta melihat dunia memasuki fase kiamat. Anehnya mimpi kiamat itu tidak hanya sekali dialaminya tapi berkali-kali selama 2 pekan terakhir. Lantas apa yang harus dilakukan agar bencana yang semakin menakutkan tidak menimpa kita?
Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Melihat banyak bencana yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, Denis Karyesta merasa semakin takut. Apalagi ia bermimpi melihat dunia kiamat sehingga muncul kecemasan. Sudah saatnya kita memperbaiki diri serta selalu berbuat baik kepada siapa saja. Dengan berbuat baik, bencana bisa dihadapi dengan lebih ringan. Selebihnya, bertaubat meminta ampunan atas dosa-dosa yang sudah pernah diperbuat. Berdoa banyak-banyak, tobat yang punya dosa apa segala macem. Kayaknya menurut gue kiamat udah deket, kita harus perbaikin diri. Kalau gue sih pasti perbaikin diri untuk anak gue, karena pas semua berbuat baik, tapi sekarang kita harus berbuat baik lagi. Kayaknya kiamat udah deket deh. Selain bertaubat, memperbaiki diri dan berbuat baik, yang paling utama dalam menghadapi bencana adalah berserah diri kepada Tuhan. Ia yakin kalau di balik semua bencana yang sedang terjadi, ada sesuatu yang lebih baik. Denis Karyesta hanya berharap semoga bencana yang lebih besar tidak terjadi, sehingga hidup bisa kembali tenang. Aku tetap percaya sama Tuhan sih, pasti jalan terbaik, ada aja jalan terbaik. Mungkin di balik semua kejadian ini ada hikmah. Walaupun feeling gue kenceng, kayaknya ini mau kiamat nih, kayaknya nggak tahu kayaknya, tapi jangan sampai ya. Makanya pesan dari gue sih, sama yang pesan buat diri gue sendiri sih, semoga dengan kejadian ini semua bikin kita sadar. Satu, jangan buang sampah sembarangan, itu udah pasti. Kalau mau bikin sesuatu tuh yang dosa, yang nyakitin orang lain, jadi mikir 10 kali. Jangan dah, ntar mau kiamat, ntar kalau mati gue gimana, ntar masuk neraka. Bukan cuma mencontohkan yang baik untuk anak gue aja, tapi sekarang mikirnya kalau misalkan gue mati besok, amal yang udah gue perbuat apa? Jangan sampai gue mati nggak bawa apa-apa, cuma bawa dosa. Gempa dan banjir di Bali memang masih meninggalkan rasa trauma, semua ketakutan karena kejadiannya mendadak dengan skala yang cukup besar. Sejumlah orang termasuk ahli spiritual menyebut bencana ini sebagai peringatan yang akan disusul bencana berikutnya jika peringatan ini tidak dipedulikan. Semoga semua selamat dan terhindar dari segala bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.